Halo pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Jethro Sibarani SIM, Pak. Oke Pak, barangkali kami ingin menanyakan ini satu hal yang tadi itu ya pengalaman yang paling paling menyakitkan ya, atau mengesankan tetapi benar-benar memberikan pelajaran lah ya, Iya, makna. pelajaran ya. Iya. Dan barangkali itu akan memberi hikmah yang luar biasa ya dalam Benar, Pak. perjalanan karir Bapak ya. Iya. Dan itu mungkin tidak akan terulang lagi ya. Tidak akan terulang loh, Pak. Tidak terulang lagi. Oke, Pak. Bagaimana kira-kira moto dan strategi Bapak di dalam menangani klien ini? Misalnya ada klien yang benar-benar tidak mampu, tetapi dia membutuhkan pembelaan-pembelaan dan advokasi hukum. Gimana kira-kira sikap Bapak menghadapi itu? Pada prinsipnya di kantor advokat Sibarani SMA itu tetap kita menampung namanya perkara prodeo. Perkara prodeo. Prodeo. Ya. Iya. Jadi kita tetap membela klien ini sama seperti klien yang membayar honor. Membayar honor. Iya, tetap kita bela. Tetap kita serius Iya, ya. iya. Gitu. Ya, dan itu ada yang datang seperti itu pada kita. Ada, Pak. Sangat banyak juga, Pak, yang datang ke kantor. Nah, itu tim saya lah yang menggodok. Dan barangkali bisa Pak diceritakan salah satu kasus ada seorang klien yang betul-betul tidak mampu kemudian sukses kita bela. Yang pertama itu yang perceraian tadi, yang mengenai harta gonogini. Dia tidak, artinya klien saya ini yang artinya saya karena sudah dilaporkan juga dia jadi terlapor. Ya. Dia datang ke kantor hukum saya. Jadi dia menerangkan, saya tidak ada apa-apa lagi, Pak. Mohon dibantu karena saya sudah menggugat ke pengadilan agama. Mau saya dibantu dan perkara ini sudah berlarut-larut. Iya. Jadi kami bantu karena kebetulan suami istrinya setelah cerai melapor. Ya. Setelah kami dapat triknya, langkah-langkahnya bisa berdamai. Iya. Jadi setelah di polsek perdamaian lah. Salam-salaman. Banyak sekali seperti itu, Pak. Dan akhirnya memang seperti itu yang seperti tadi ya. Tapi perkara udah sukses. Iya, perkara seperti ini sudah 3 saya laksanakan, Pak. Iya, sukses semuanya. Tidak dibayar ya. Iya. Luar biasa. Di dalam menangani perkara-perkara seperti ini barangkali ya Pak, tentu saja hal-hal yang mengecewakan ada terjadi. Iya. Yang menyenangkan juga tentu banyak. Ya kan? Oke. Apa kira-kira kiat Bapak untuk bisa memenangi kompetisi di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat sekali? Maksud saya, bagi Pak Sibarani sendiri, bagaimana idealnya seorang pengacara? Apakah dia netis, harus berpenampilan wah dan mewah? Bagaimana kira-kira? Iya. Kalau menurut saya, Pak ya, karena dia seorang profesi terhormat, officium nobile, ya, penampilan itu harus yang pertama. Penampilan yang pertama dijaga, rapi, artinya harum lah. Ya. Karena yang kita jumpai itu kayak ramai. Dan yang kedua, kalau artinya kalau dia masih memulai mendasar, setelah ada rezekinya, dibenahi kantornya. Iya, dibenahi kantornya sehingga sampai artinya benar-benar harga jual kita itu mahal. Dilihat dari penampilan maupun dari kantor. Jadi menurut Bapak bagi seorang pengacara penampilan itu paling utama. Paling utama bagi saya, Pak. Iya. Oke. Ini di tengah kesibukan Bapak mengurus organisasi, mengurus media, menangani klien yang saya lihat sangat-sangat ramai ya klien terus datang. Bagaimana kira-kira pola Bapak mengatur waktu? Pada prinsipnya, pada diri saya sendiri dan pada kantor advokat saya membuat itu jadwal namanya, Pak. Iya, ya. 1 minggu itu sudah ada terjadwal. Sudah ada terjadwal. Iya. 1 hari ini kemana sudah terjadwal. Hari Senin ini, iya. Hari Selasa ini. Benar, Pak. Iya. Walaupun ada di luar dugaan, artinya ada perkara baru masuk. Iya. Boleh kita wakilkan dengan kawan, rekan yang lain. Tapi
yang telah dijadwalkan tadi itu, yang telah disepakati dalam 1 minggu itu sesuai apanya, jadwalnya harus dilaksanakan. Nah, Kalau saat ini Pak, perkara yang sedang kita tangani, yang sedang jalan berapa? sekarang ini 3 Pak, 3 perkara. Itu 3 di perkara. Pekanbaru semua tuh ada di luar kota? Pekanbaru 1, Siak 1, Bengkalis 1, oh 4 Pak. Bangkinang 4. Itu Tanah semua nih Pak, pidana, tanah semua nih, masalah perdata. kasus lahan ya? Iya, Perdata perdata nih ya? Pak, iya. Wah, itu Perbuatan melawan hukum. perkara basah juga ya? Iya Pak. Benar Pak. Oke Pak, oke. Iya. Saya barangkali yang perlu saya mau tanyakan masalah parenting. Mhm. Cara mendidik anak-anak. Di tengah kesibukan yang begitu begitu ketat, Bapak harus keluar kota, harus ke kantor, harus menangani organisasi. Bagaimana kira-kira pola dan strategi Bapak memberikan waktu kepada anak-anak, pada anak tadi? Tadi saya di dalam kantor itu sudah menjadwalkan tim kerja saya. Nah, kemana-kemana dan Ya. jadwalnya kemana saja sidang. Ya. Jadi hari Minggu itu tetap saya buat itu harus untuk keluarga. Hari Minggu Hari itu Minggu khusus, khusus untuk keluarga. tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu. Meskipun kalian tidak bisa Meskipun mengganggu, kalian iya itu benar. khusus bagaimana? Itu Mulai dari pagi sampai iya malam. sampai malam. Bila penting juga latihan karena saya juga pelatih kungfu. Iya. Iya. Anak berapa? Anak saya sepasang Pak. Laki-laki besar. Iya, anak pertama laki-laki yang besar, anak kedua perempuan. Iya, sepasang. Yang pertama 5, yang kedua 1 Pak. Oh, benar-benar sedang mengharapkan Kasih sayang. dari Iya. orang keluarga. Jadi kalau sehari-harinya bagaimana? Mereka mungkin lewat telepon ya, lewat apa? Mungkin Pak Sibarani sedang di luar kota, anak mungkin telepon atau apa yang kita berikan. Iya. Lewat telepon. Karena saya juga harus namanya artinya biar keluarga itu kedekatan dengan saya, walaupun saya sibuk tetap saya memberikan luang waktu untuk menelpon. Iya, untuk memperhatikan anak istri, menelpon. Baik itu siang, malam, seperti itu dia Pak. Oh, saat ini ada yang sedang magang di kantor kita. Saat ini magang di kantor kita ada 2 orang Pak. 2 orang. Pengacara muda ya. Pengacara muda Pak. Iya. Dan bagaimana kira-kira prinsip Bapak dalam mendidik mereka? Supaya mereka benar-benar bisa meraih profesionalisme. Ya. Saya mengarahkan mereka, artinya profesional itu, ya, apapun yang tangani perkara itu tetap bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Iya. Sesuai moto kita Sesuai yang moto, tadi ya. iya, bertanggung jawab. Yang 5 itu ya. Benar Pak. Ya. Harus disiplin. Harus disiplin. Iya, karena magang itu disinilah prosesnya yang harus akan menemukan kemudian hari. Harus disiplin. Waktunya, cara mengerjakan perkara, mengolahnya seperti apa. Gitu. Harus disiplin. Nah, ketika dia sudah mampu nanti itu mengikuti semua ini, waktu tidak terbatas. Nah, pengacara mau jam berapapun siap dia. Itu saya arahkan. Ternyata siap. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan mereka berhasil. Oh. Jadi gimana kira-kira penilaian Bapak dengan pengacara-pengacara muda sekarang? Jumlahnya terus bertambah ini Pak. Iya, benar. Gimana Pak. kira-kira? Menurut saya dengan berkembangnya sekarang banyaknya pengacara-pengacara muda saat ini, yang pertama itu harus magang. Harus magang, iya. Magang minimal 2 tahun. Untuk menimba ilmu dan pengalaman. Iya, sesuai dengan undang-undang advokat. Iya. Ya, nomor 18 tahun. Harus Jadi magang. proses pemagangan ini apa ya? Bagus sekali ya. Iya, proses pemagangan ini disinilah dia diolah. Nah, disinilah dia akan dididik. Tapi dia harus serius ya. Harus serius. Nah, kalau dia salah di sini akan salah berikutnya seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak secara umum gimana ini? Pengacara-pengacara muda sekarang gimana? Bagaimana Bapak lihat potensinya gimana? Saat ini saya tidak bisa juga Pak, apa namanya itu, artinya memberikan penilaian karena juga saya belum jumpa sama mereka. Memang ada beberapa jumpa di kantor kepolisian, etikanya kurang. Etikanya kurang. Kenapa terjadi? Inilah dia Pak, artinya tidak ada namanya penggorokan itu magang 2 tahun. Iya. Tidak betul-betul serius ya? Iya, tidak betul-betul serius dan tidak juga memahami namanya undang-undang advokat itu dan kode etiknya. Kalau dia memahami undang-undang advokat itu magang 2 tahun, pasti dia serius. Iya, karena wajib magang 2 tahun. Sudah diterapkan itu, memang aturan yang membuat. Gitu. Barangkali Bapak membicarakan itu ada idola Bapak. Siapa kira-kira yang Bapak idolakan sebagai seorang? Tentu Pak, idola saya itu Profesor Dr. Okto Hasibuan.
Dahulu sewaktu saya itu masih kuliah, beliau itu ketua Peradi DPN, iya, Dewan Pimpinan Nasional. Iya. Saya sering dibawa senior saya untuk menghadiri pelantikan mereka, ya. Saya jumpa di beberapa hotel nah, dengan beliau. Terus saya dengar pidatonya sangat menarik. Iya, dan memang itu kalau kita laksanakan dengan dalam kegiatan kita di kantor memang efektif. Nah, yang kedua, dia itu orangnya tegas. Ya. Yang ketiga, orangnya itu etikanya sangat baik. Iya, iya, tidak glamor, tidak. Itu yang membuat. Iya. Kalau Bapak memang mengidolakan dia, berarti cita-cita Bapak seperti dia? Sudah pasti, Pak. Luar biasa. Jadi tidak ada cita-cita yang lain lagi. Tidak ada cita-cita yang lain. Semua instrumen yang ada untuk mencapai cita-cita itu. Iya. Benar, Pak. Semua instrumen yang saya lakukan sekarang ini, ya, ini akan menuju ke sana. Itulah doa saya dan keluarga dan orang tua. Akan seperti dia, seperti beliau. Sudah jelas, Pak ya. Sudah jelas. Kita idolakan dan Iya. kita berjuang dan bergerak arah. Ya. Benar, Pak. Oke, Pak. Apa kira-kira himbauan Bapak kepada para wartawan sekarang ini? Sekarang itu kan di organisasi PJID itu Bapak memiliki ratusan wartawan. Iya, benar, Pak. Kira-kira apa kira-kira dan bagaimana pandangan Bapak terhadap etos kerja dari seorang jurnalis sekarang? Menurut saya dan harapan saya ya dan pesan juga kepada teman-teman wartawan. Karena juga saya jumpa berbagai macam wartawan di lapangan, artinya belum memahami, banyak yang belum memahami namanya undang-undang pers, kode etik, dan juga banyak juga yang belum paham menulis, rilis artinya. Artinya kalau Undang-undang pers, kode etik dan tidak kemampuan menulisnya masih kurang. masih kurang. Jadi saya sebagai ya ada 3 dia, Pak. Jadi saya sebagai ketua PJD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrat Provinsi Riau terbuka hati saya. Akan saya adakan dalam waktu dekat ini nanti artinya seminar. Iya, pelatihan. Nah, biar mereka paham cara menulis, kode etiknya, undang-undang persnya. Nanti akan diarahkan di sana. Oke, Pak. Kemudian ini organisasi pers sangat banyak. Kemudian PJD ini termasuk organisasi yang masih muda ya, tetapi sudah begitu berkembang ya. Dan pada akhirnya tujuan dari organisasi itu kesejahteraan anggota. Apa kira-kira yang terbetik dalam pikiran Pak Sibarani sehingga anggota kita nanti bisa meraih kesejahteraan juga? Ya. Saya sebagai ketua PJD Provinsi Riau, saya yakin pada pengurus-pengurus saya dan anggota saya akan mendukung saya dengan berbagai program yang akan kami buat. Tentunya masyarakat akan menilai maupun instansi pemerintah dan swasta. Dan kami akan cari kerjasama untuk sponsorship di organisasi kami untuk mencari dana. Nah, ketika itu sudah tercapai, disinilah juga akan berubah nama itu seminar untuk SDM-nya, skill, iya sumber dayanya. Ini sangat perlu, Pak, sangat perlu. Iya. Artinya kemanapun nantinya mereka melangkah, paham. Ya, artinya harga jualnya sudah tinggi. Ya, seperti itu, Pak. Mudah-mudahan jadi amalan bagi Bapak ya. Iya. Oke, Pak. Bagaimana kira-kira? Bapak kan seorang lawyer, tapi juga memimpin organisasi. Bagaimana sikap Bapak dalam memimpin? Misalnya, apakah harus tegas, harus disiplin? Bagaimana kira-kira? Kalau ada misalnya anggota yang melakukan pelanggaran, bagaimana sikap Bapak? Ya. Sikap saya dalam organisasi maupun dalam kantor advokat saya selalu buat moto di situ, ya, disiplin ada segala-galanya. Disiplin Ada segala-galanya. Iya. Karena dengan disiplin, apapun kegiatan yang saya kasih sama mereka harus bertanggung jawab. Iya. Yang selanjutnya, ketika itu sudah diembannya, tidak perlu minta tanggung jawab. Harus bertanggung jawab sendiri. Setelah dipegangnya suatu pekerjaan tersebut. Nah, gitu. Artinya di sini baik pun di kantor advokat maupun organisasi yang saya pimpin, sini saya selalu buat pengarahan pada anggota saya maupun pengurus, ya, sehingga mereka itu artinya bukan lagi diarahkan sama kita seperti artinya anak-anak lagi. Tapi sudah paham sendiri. Sudah paham sendiri.
seandainya ada yang terus melakukan kesalahan-kesalahan atau tindakan disipliner, apa tindakan Bapak? Ya. Apakah berani Bapak membuat tindakan tegas? Selama saya memimpin ini, Pak, ya, ya saya memperhatikan karakter anggota saya semuanya. Iya, saya ya perhatikan, ya psikologisnya, bagaimana sikapnya, apakah dia layak dibuat seperti ini, saya pahami dulu, Pak. Kalau memang saya arahkan tidak lagi bisa, mungkin saya akan koordinasi dulu ke pusat. Nah, begitu dia, Pak. Tapi tetap butuh ketegasan. Butuh ketegasan. Oke, Pak. Barangkali ini sudah di penghujung wawancara kita. Apa kira-kira imbauan Bapak baik kepada wartawan atau kepada lawyer kita? Apa kira-kira yang perlu Bapak sampaikan melalui channel YouTube kita? Melalui channel YouTube ini, yang pertama menjadi seorang advokat lah dulu, Pak, ya. Ya, kalau kita ingin bercita-cita advokat, maganglah dulu, berpegang pada undang-undang kode etik, undang-undang advokat dan kode etik. Ya. Di dalam magang tersebut, inilah dia proses pembelajarannya, diolahlah dia, dididik. Baik pun waktu, baik pun perkara yang dihadapin, baik pun mental. Nah, ini di proses magang tadilah dia, Pak. Nah, itu harapan saya untuk advokat. Iya, untuk advokat muda. Karena kalau dia langsung membuka, pasti tak akan ngerti. Ini kue. Nah, ini kue nih, Pak. Kue bolu ini mau diapakan? Tak akan ngerti dia nih. Tak ngerti. Ya, paham, tidak akan paham mereka itu. Iya. Iya, tak akan paham. Itulah saran saya ataupun harapan untuk advokat. Kalau dia rekan-rekan wartawan ataupun jurnalis, tetap patuhi namanya undang-undang pers. Ya, nomor 40 tahun 9 dan berpegang teguh sama kode etik. Iya. Rajin-rajin juga membuat rilis biar paham. Rajin mencari berita. Dan rajin mencari berita. Luar biasa, Pak. Terima kasih nih Pak Petro Sibarani SMA, dan saya diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang santai. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini ada manfaatnya bagi kita dan terutama bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih Pak Sibarani. Terima kasih.